Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yakni masalah penelitian. Yang lalu kita sudah membicarakan tentang kerangka usul penelitian, variabel penelitian, dan hari ini kita akan membahas masalah penelitian. Bahwa unsur pokok dalam perumusan masalah dianjurkan memuat hal-hal yang pertama, penjelasan mengenai mengapa masalah yang dikemukakan dipandang menarik, dipandang penting dan perlu diteliti. Selanjutnya beberapa bukti bahwa masalah atau gagasan tersebut belum ada pemecahan yang memuaskan. Perumusan masalah adalah jabaran operasional masalah dari pokok masalah yang dapat diungkapkan dalam bentuk kalimat pernyataan yang tegas atau diungkapkan secara deskriptif di dalam perumusan masalah yang menggambarkan ruang lingkup penelitian. Itulah sebabnya Guy mengemukakan bahwa masalah atau permasalahan ada jika terdapat kesenjangan antara das Sollen dan das Sein. Kesenjangan tersebut meliputi dalam materi, dalam pengetahuan, pendidikan, teknologi pembelajaran, atau penerapan suatu model-model di lapangan. Jadi ada kenyataan dan ada kesenjangan. Jadi masalah atau disebut juga problem, artinya proses mencari jawaban dari permasalahan dan hanya bisa dilakukan melalui proses penelitian. Dengan demikian, suatu permasalahan muncul sebelum kegiatan proses penelitian itu dilakukan. Sedangkan masalah atau permasalahan dalam penelitian tak terlepas erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari dan merupakan sesuatu yang lumrah terjadi. Nah, menurut Surya Sumantri menyebutkan bahwa rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan apa saja yang ingin kita cari jawabannya. Dapat dinyatakan bahwa perumusan masalah merupakan pernyataan spesifik mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Jadi rumusan masalah diperoleh dari identifikasi masalah yang sudah diajukan. Jika identifikasi masalah sangat luas cakupannya, maka rumusan masalah bisa dibuat dalam bentuk spesifik, artinya dibatasi untuk diteliti lebih lanjut oleh peneliti. Nah, dalam rumusan masalah yang dibuat sudah tergambar dengan jelas desain penelitian yang akan dilakukan. Apakah menggunakan desain kualitatif
atau kuantitatif. Nah, adapun bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian, ada yang disebut rumusan masalah deskriptif. Artinya rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada variabel atau lebih, atau variabel yang berdiri sendiri. Ada pula disebut rumusan masalah komparatif. Artinya rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Misalnya komparatif biasanya dilakukan apakah perlakuan akuntansi misalnya di perusahaan sama dengan perlakuan akuntansi pada teori yang berlaku. Nah, itu biasanya disebut sebagai komparatif. Selanjutnya ada masalah rumusan asosiatif. Artinya suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Ada disebut hubungan simetris, artinya suatu hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersama. Ada juga disebut hubungan kausal, hubungan yang bersifat sebab akibat, variabel independen atau variabel yang mempengaruhi, dan variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Ada pula disebut dengan reciprokal atau hubungan interaktif atau timbal balik, hubungan yang saling mempengaruhi. Nah, oleh karena itu langkah-langkah perumusan masalah yang pertama adalah tentukan fokus penelitian. Yang kedua, cari berbagai kemungkinan faktor yang ada kaitannya dengan fokus tersebut, yang dalam hal ini dinamakan subfokus. Yang ketiga, dari antara faktor-faktor yang terkait, adakan pengkajian mana yang sangat menarik untuk ditelaah, kemudian tetapkan mana yang dipilih. Dan yang keempat, kaitkan secara logis faktor-faktor subfokus yang dipilih dengan fokus penelitian. Jadi rumusan masalah yang baik bersifat orsinil. Belum ada atau belum banyak orang yang meneliti masalah itu. Selanjutnya dapat berguna bagi kepentingan ilmu pengetahuan terhadap masyarakat dan terhadap organisasi. Masalah yang baik, jelas, dan padat. Jangan ada penafsiran yang lain terhadap masalah tersebut. Dan dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Bersifat etis, artinya tidak bertentangan atau menyinggung ideologi, adat istiadat, dan sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti saya akan mengirimkan melalui email dan saudara bisa kembangkan. Dan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang kerangka teori dan kerangka pikir, lalu masuk ke dalam populasi dan sampel. Demikian, dan saya berharap Anda lebih banyak membaca, baik melalui literatur buku maupun melalui internet, skripsi, jurnal, dan sebagainya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.